Hai semua, kali ini kita akan belajar apa itu isolator dan konduktor. Sifat bahan pengantar panas, ada konduktor dan ada isolator. Konduktor bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Dalam konduktor dan isolator ada juga semikonduktor, yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Terbuat dari bahan logam, semisalnya besi, emas, aluminium, tembaga, timah, dan platinum baja. Konduktor yang paling baik adalah emas. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada, contohnya ada wajan, ada panci, dan ada spatula, dan alat-alat lainnya. Isolator. Isolator bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya kayu, karet, plastik, kain, kertas, dan benar udara. Isolator tidak bisa menghantarkan panas, jadi fungsinya mencegah panas dari sumber panas, menghindari sengatan listrik, menghindari arus pendek, menghindari bahaya kebakaran. Isolator ini banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sendok nasi yang terbuat dari kayu, ada sarung tangan yang terbuat dari kain wol yang tidak. Contoh penggunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya seperti selimut, jaket, sarung, tangan wol, dan lain sebagainya. Selimut, jaket, dan sarung tangan merangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badan akan terasa hangat. Ada panci yang terbuat dari logam seperti aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang sangat baik. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan isolator. Pada bagian panci ini yang berfungsi sebagai konduktor, yang berfungsi sebagai dapat menghantarkan panas sehingga bahan-bahan yang ditaruh ke dalam dapat cepat menjadi sebuah panas. Dan selanjutnya ada isolator. Isolator berfungsi sebagai tidak dapat dialiri oleh aliran panas, jadi fungsinya menghambat panasnya. Selanjutnya ada isolator. Isolator tutup sebagai supaya tangan kita tidak merasakan panas. Selanjutnya ada setrika listrik. Setrika listrik yang berasal dari energi listrik. Dari kabel listrik ke pakaian menghasilkan panas dan terbuat dari tembaga atau logam dan plastik. Perhatikan pada gambar setrika ini. Pada bagian ini ada konduktor. Konduktor sebagai pengantar panas, sedangkan isolator sebagai tempat penyimpanan supaya tangan tidak merasakan panas. Ada termos. Termos yang biasanya berbentuk tabung mempunyai dinding yang berlapis, tutup sumber termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca air, ruang hampa udara, dan dinding pelindung kaca, karet, bertahan kaca.
Tutup sumber termos berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Dinding dalam kaca mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Dinding luar kaca mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara atau vakum membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Dinding pelindung kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Karet penahan kaca menjaga posisi botol kaca tetap di tempatnya. Semoga dari penjelasan saya dapat bermanfaat. Terima kasih.